Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi di channel YouTube Zefania Almira. Di video kali ini, saya akan membagikan resep cara membuat nastar yang super enak, lumer, kinclong, dan mudah dibikinnya. Mau tahu cara membuatnya? Yuk langsung saja. Langkah pertama, siapkan 50 gram butter. Kalian bisa pakai merek apa aja. 50 gram margarin. Di sini saya pakai butter oil substitutes merek Royal Crown, dan untuk margarinnya saya pakai merek Mother Choice. Kemudian 1 butir kuning telur, 1/4 sendok teh garam, 1 bungkus vanili bubuk, 13 gram gula halus atau setara 1 sendok makan. Kemudian ini saya akan mixer. Nge-mixernya nggak usah lama-lama, cukup sampai dia tercampur rata dan creamy. Ini aku mixer sekitar 2-3 menitan. Setelah itu saya masukkan 140 gram tepung terigu, 13 gram tepung maizena, dan diaduk hingga tercampur rata. Nah, untuk memudahkan mencampurnya, saya akan uleni dengan tangan. Di awal, adonan memang terlihat sangat lembek, tapi tidak apa-apa, kalian terus saja uleni hingga dia kalis. Seperti ini. Ini saya sudah siapkan selai nanas yang sudah saya pulung sebelumnya. Ambil sedikit adonan sekitar 6-7 gram, dipulung sebentar hingga dia lentur. Kemudian pipihkan dan isi dengan selai nanas. Untuk berat nanasnya ini sekitar 4 gram. Tutup kembali adonan dan bulatkan hingga mulus. Setelah itu susun di atas loyang. Kunci utama agar nastar bisa lumer adalah ketika memulung adonan sebelum diberikan selai, dia harus benar-benar lentur. Kalau sudah lentur, baru bisa kita pipihkan dan diberikan isian selai. Selain bertujuan agar nastarnya lumer, memulung adonan sampai lentur juga bertujuan agar nanti ketika nastar dipanggang, dia tidak akan retak ya teman-teman. Karena nanti saya akan langsung mengoles kuning telur sebelum nastar dipanggang. Ini adalah contoh adonan yang kurang lentur. Ketika dipipihkan, dia masih terdapat banyak retakan di pinggirannya. Ini tandanya kalian kurang lama dalam memulung adonan. Nah, sebaliknya, adonan yang bagus adalah seperti ini. Ketika dipipihkan, dia akan minim sekali retakan, hampir tidak ada ya teman-teman. Mulus dan lentur. Kalian bisa lihat perbandingannya seperti ini. Bagian kiri terdapat banyak retakan di pinggirannya, sedangkan bagian kanan hampir tidak ada. Dan ketika dibulatkan pun dia sangat lembut. Lakukan proses ini hingga selesai. Satu resep ini saya menghasilkan 42 butir nastar. Kalau misalkan kalian ingin lebih banyak, kalian bisa pakai 2 resep atau lebih. Ini saya siapkan 2 kuning telur karena nanti saya akan mengolesnya 3 kali. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh minyak goreng. Perbandingannya setiap 1 kuning telur tambahkan setengah sendok teh. Kalau kalian cuma 2 kali oles, 1 kuning telur pun sudah cukup. Ini saya akan langsung oleskan di atas permukaan nastar. Saya lebih suka mengoleskan kuning telur sebelum nastar dipanggang. Karena selain lebih mudah, juga lebih hemat waktu.
Tapi kalau misalkan kalian takut nanti retak, kalian bisa memanggangnya terlebih dahulu, kemudian baru dioles kuning telur. Untuk mengoleskannya, kalian bisa pilih kuas yang ujungnya lentur. Tujuannya agar nastar bisa lebih mulus dan mudah digunakan. Lakukan hingga semua selesai. Jika lapisan pertama sudah kering seperti ini, saya akan timpa lagi dengan lapisan kuning telur yang kedua. Untuk pengolesannya ini opsional ya teman-teman, kalian bisa 2 kali oles maupun 3 kali oles. Kalau mau hasil yang lebih bagus, kalian bisa 3 kali oles. Setelah lapisan olesan yang kedua kering, saya akan timpa lagi dengan olesan yang ketiga. Kalau kalian ingin hemat telur, kalian bisa oles 2 kali saja ya teman-teman. Dan pastikan kuning telur yang digunakan untuk olesan benar-benar fresh, agar nanti ketika nastar matang tidak banyak retakan di permukaannya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian saya akan oven di suhu 150 derajat Celcius api bawah selama 20 menit. Kemudian matikan api bawah dan nyalakan api atas hingga 5-7 menit. Nah, ini dia hasilnya. Ini permukaannya sangat mulus dan kinclong. Tidak banyak retakan meskipun pengolesan kuning telurnya pada saat sebelum di oven. Kalian bisa bikin nastar seperti ini kalau kalian ikuti tips dan step by stepnya. Ini sangat lumer. Dan lapisan kuning telur di atasnya tidak gampang lepas dan kokoh. Meskipun saya hanya pakai butter ekonomis merek Royal Crown, tapi rasanya sangat enak, teksturnya lembut dan aromanya wangi sekali. Kalian wajib coba ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Subscribe jika kalian belum subscribe dan like jika kalian suka. Terima kasih.